Setan ini pun hadir di masjid. Hadir di masjid, tugasnya menggoda DKM masjid kan, kalau istilah kita sekarang, khususnya pengurus-pengurus masjid. Kan jamaahnya, kalau jamaah digoda besok datang yang lain lagi bisa. Tapi ini yang sering terjadi. Nanti Anda jangan heran kalau banyak masjid sebelum dibangun semua semangat kontribusi. Karena itu kalimatnya berbentuk nakirah dalam hadisnya. Man bana masjidan fil ardi, siapa yang membangun satu masjid di muka bumi, bentuknya nakirah, mau masjidnya mewah, biasa, dari kayu, dari batu bahkan, silahkan ya. Banallahu lahu baitan fil jannah, sepanjang dia ikhlas sesuai kadar keikhlasan dia akan dibalas dengan dibangunkan satu rumah di surga. Tapi masih umum, ini menandakan semua orang ingin terlibat. Gak percaya silakan, begitu sudah desainnya siap, tempatnya siap, Masya Allah, ini ada yang datang bawa ini, bawa itu, nyumbang ini, nyumbang itu. Tapi kalau sudah jadi, ini yang paling menarik, kalimatnya di Quran dirubah dari kata masjid jadi bentuk jama', masajid, dan diidofatkan. Idofat itu disandingkan dengan pemiliknya, Allah. Masajid Allah. Quran surah 2 ayat 114, sisi paling kiri di pertengahan. Wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah. Quran surah 9 ayat ke-18, innama ya'muru masajid Allah. Langsung dilekatkan dengan pemiliknya. Seakan-akan Allah ingin mengatakan begini, perhatikan, kalau masjidnya sudah jadi, baik yang terbuat dari marmer yang paling indah, dari batu, dari kayu, semuanya milik Allah. Milik Allah. Bukan milik yang bangun, bukan milik yang dananya paling banyak, bukan milik yang tenaganya paling kuat, bukan, milik Allah. Baik, rumah Allah. Jadi masjid rumah siapa? Baik, sekarang Anda punya rumah. Misal, rumah Pak Ahmad. Saya bertamu ke rumah Pak Ahmad. Tamu. Boleh nggak saya ngatur isi rumahnya? Begitu saya masuk, waduh Pak, kursinya kok di sini. Kursi itu Bapak taruhnya di atas Pak, kalau bisa dekat genteng. Misalnya, ini jangan jadi toilet Pak, jadinya kamaran jadi yang bagus. Ya geser dikit Pak, Masya Allah. Boleh nggak begitu? Tidak, orang yang punya rumah orang lain, masa kita yang ngatur? Rumah Allah juga begitu, karena Allah yang punya, maka Allah punya aturan. Beda masuk rumah Allah dengan rumah kita. Antum masuk rumah antum, ucapkan salam, assalamualaikum. Masuk rumah Allah bukan salam, tapi doa. Langkah kaki kanan, ucapkan Allahumma ftahli, Allahumma rahmati. Ketemu teman baru, assalamualaikum. Masuk ke rumah antum, ada orang gak ada orang, assalamualaikum. Assalamualaikum, masuk. Masuk ke rumah Allah, ada orang gak ada orang, kaki kanan, Allahumma ftahli, Allahumma rahmati. Masuk ke rumah antum, silakan langsung duduk. Masuk ke rumah Allah, salam dulu 2 rakaat. Di rumah antum silakan bicara yang baik-baik dapat pahala, yang jelek-jelek itu resikonya ada. Tapi rumah Allah nggak boleh kecuali yang baik-baik saja. Ada aturan semua. Dan hebatnya Allah atur. Ar-Rauf rizkinya sekian, As-Salam sekian, Al-Azhar sekian. Karena pakaiannya mungkin bisa berbeda-beda, penggunaannya bisa lain-lain. Karena itu ketika masjidnya sudah jadi, itu yang pertama kali programnya bukan program-program kegiatan dulu. Yang harus dilakukan belajar aturan-aturan Allah. Kalau Anda sudah belajar aturan Allah, nanti akan paham. Oh ini setannya ini, masuknya lewat ini, masuknya lewat begini. Kadang masuk lewat harta, kas masjid. Tadi Quran surah 17 itu, ya ayat ke-6. Fil amwal, sertai mereka dalam harta. Tidak sedikit DKM masjid gak sadar bahwa uang yang terkumpul bukan milik DKM, tapi titipan Allah. Kumpul, hitung saldo, hitung ini, hitung itu, Masya Allah. Karpet gak diganti-ganti, mushaf tidak ada, toilet rusak, macam-macam, padahal kas banyak. Sibuk hitung, umumin lagi, berlomba bahkan dalam kas yang nggak pernah digunakan. Kas kita sekarang segini, kas kita segini, mau dibawa kemana kas kita itu? Salah, bukan kas kita, kas masjid. Itu keliling gitu kan? Sementara peluang ibadah nggak ada. Itu lihat, kalau disebutkan dengan kalimat umum, artinya terjadi itu. Nggak percaya silakan cek beberapa masjid yang pernah Anda kunjungi. Mungkin bisa terjadi kasus ini, karena kalimatnya umum. Di Quran itu rumusnya jelas di rumus tafsir. Kalau Anda belajar ilmu tafsir, kalau ada kejadian orang yang disebutkan peristiwanya khusus, nggak akan terjadi lagi di masa depan. Wa Maryam ibnata Imran, dan Maryam anak perempuannya Imran bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, nggak akan kejadian lagi. Cuma Maryam anak perempuannya Imran, makanya namanya detil, bukan cuma Maryam. Kalau cuma Maryam, besok-besok ada yang ngaku, saya Maryam juga, Masya Allah. Memang, tapi kamu lahir tanpa bapak. Yang itu tanpa disentuh laki-laki manapun. Ya, bisa tidak terjadi demikian. Maryam anak perempuannya Imran. Tapi kalau disebutkan di Quran kalimat umum, tidak khusus menunjuk pada siapapun, dan waktunya tidak disebutkan, itu tandanya setiap saat bisa terjadi. Tidak sedikit tidak dapat di masjid ribut masalah keuangan, kas. Ya. Ada lagi dia apa macam-macam.
Bahkan nanti merambat ke program, ke macam-macam, ujungnya ke ibadah dan sebagainya. Ujung-ujungnya malas orang ke masjid. Gak ada yang ibadah lagi. Itu diantaranya. Makanya nanti pelajari hukumnya, ada langsung khusus itu di Quran, surah ke-9 ayat 18. Itu diantara yang harus dipelajari. Innama ya'muru masajid Allah. Sungguh yang memakmurkan masjid Allah itu. Awas, makmur bukan rame. Salah juga di sini tuh. Kalau cuma rame, tempat setan, itu senang, setan pasar. Di pasar rame. Rame, tempat olahraga rame. Jadi kalau rumah rame, jangankan di masjid, pasar rame, alun-alun rame. Masjid itu bukan rame, makmur itu bermanfaat. Dari kata Allah umum, dicari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Taklim yang bermanfaat, bukan cuma rame. Ya, sholat yang bisa menambah keimanan, bukan cuma sholat. Kalau cuma sholat saja di rumah juga bisa sholat, tempat lain bisa sholat. Makanya kalau ada kasnya cukup baik, keadaannya baik, pilih khayal imam yang baik. Kalau bisa seperti itu nanti, insya Allah berjalan dengan baik. Ya, kami pernah sarankan di satu tempat, alhamdulillah diikuti, dan itu menarik. Ya, tadinya komplek luar biasa, masjidnya bagus, tapi jarang yang ke masjid, kan? Jarang sekali, padahal masjidnya bagus, luar biasa. 1, 2, 3, ini kita kasih saran. Pak, muslimnya banyak. Kok nggak ke masjid? Belum ada sentuhan. Gini, coba teman-teman kompak. 3 orang, 4 orang, 5 orang. 5 orang yang sering ke masjid. Subuh dulu ke masjid, Ahad. Begitu ke masjid Ahad, antum beli buah sebelumnya nih. Temuin teman, begitu selesai, tengok ke rumah teman antum yang ke masjid, disampaikan. Akhi, Masya Allah, saya cari antum di masjid gak ketemu. Apa sakit? Ini ada buah, ada bawa ini. Masya Allah, begitu terus tengok tuh. Besoknya dia ikut ke masjid tuh. Begitu ke masjid, ayo kompak tengok lagi yang lainnya, terus itu. Dan Masya Allah, lama-lama nggak perlu ada buah pada ke masjid tuh. Ya, minimal dari subuh, Sabtu, Ahad, yang weekend itu sebelum jalan bareng-bareng. Kadang-kadang nanti besoknya Masya Allah ada kajian, kadang-kadang dikasih sarapan macam-macam, kan? Enak tuh ketemu bareng, ada solusi di situ. Setelah itu jalan bareng-bareng, ada yang olahraga, ada yang pulang, indah. Ya. Dan tidak mudah. Atau mohon maaf, jangan-jangan di sekitaran antum juga ada yang secara psikologis beda cara pandangnya. Jangan dimanfaatkan setan. Kalau antum barangkali lebih senang dengan suasana AC, ada kipas anginnya, perlu. Tapi teman-teman kita, maaf ya, bukan menyebut golongan tertentu. Misal, yang jualan yang kecil-kecil, yang sayur, yang tukang ojek, tukang beca. Tukang ojek kadang subuh, Masya Allah, mangkalnya depan masjid. Cuman gak sholat di masjid. Depan masjid persis, keluar dari masjid, tukang ojek ada. Yang mereka butuhkan bukan AC, bukan kipas angin, beras. Mereka butuh beras, mereka butuh sembako. Makanya zaman Nabi masjidnya masjid solutif.